Kalau gurunya nyuruh nyemplung sumur, Yang namanya Nahdien sekarang adalah anak. Jangan lupa tancap terus NU Banjarsari Channel. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali di NU Banjarsari Channel. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Pemirsa, kita bertemu kembali di diskusi tim NU Banjarsari Channel dan alhamdulillah kita bisa hadir secara lengkap pada sore hari ini. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Kang Huda. Selamat sore Kang Huda. Selamat sore. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Barok gimana kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya juga alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita yang berkaitan dengan muktamar, di mana muktamar yang kemarin telah berjalan dengan sukses meninggalkan sesuatu yang masih sampai sekarang masih dibicarakan, yaitu mengenai visi dari Gus Yahya Khalil Stakuf itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin menghadirkan Gus Dur, sehingga konteks menghadirkan Gus Dur pada zaman sekarang itu menjadi satu perbincangan yang terus-menerus digali terutama oleh media dan ingin terus digali terutama bagaimana penerapannya atau apa yang dimaksud oleh beliau dengan menghadirkan Gus Dur di era zaman sekarang. Dan Kang Huda, Kang Barok, sebagaimana kita tahu tadi malam yaitu malam Jumat secara kebetulan adalah momen yang sangat luar biasa. Kita tahu semua bahwa tadi malam diadakan peringatan Haul Gus Dur yang ke-12. Artinya secara tanpa sadar Gus Dur telah meninggalkan kita secara fisik itu selama 12 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil Gus Dur ke sisinya. Sedangkan kita yang ditinggalkan kehilangan sosok yang bisa meneruskan baik secara gerakan, harokah, baik secara ataupun secara pemikiran. Saya kira itu juga yang melatar belakangi Gus Yahya Khalil Stakuf ingin menghadirkan Gus Dur di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita bicara Gus Dur, Kang Baro atau Kang Huda, itu kan dimensinya sangat luas itu ya. Sangat luas karena Gus Dur itu bisa dilihat dari sisi manapun. Dari kejuhudannya, kemudian kalau kita yang orang NU terutama dari kerohanian, artinya dari kewaliannya, kemudian dari keulamaannya, intelektualnya, dan yang paling penting adalah kehumanisme dari sisi humanismenya. Bagaimana beliau memperlakukan semua orang yang meminta perlindungan ataupun orang yang datang kepada beliau untuk mengadu, semua beliau terima dengan sangat baik. Nah, ini saya kira nanti yang akan kita bahas lebih ke arah situ. Bagaimana Gus Dur dilihat oleh Gus Yahya sehingga Gus Yahya kemudian terinspirasi untuk menghadirkan kembali Gus Dur pada era sekarang. Namun sebelum ke arah sana, saya ingin tahu pendapat pribadi panjenengan tentang Gus Dur. Seperti apa sih Gus Dur, sosok Gus Dur di mata panjenengan? Kang Huda mau memulai? Gus Dur bagi saya adalah termasuk dari waliullah. Waliullah ya. Betul. Dia itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Sosoknya itu begitu sempurna, memberikan kebaikan-kebaikan terhadap masyarakat, terhadap saya pribadi juga sangat merasakan ketika itu. Beliau dengan keadaannya yang seperti itu, secara fisik gitu ya. Walaupun secara fisik itu mungkin beliau itu ada kekurangan, tetapi apapun yang dilakukan oleh Gus Dur itu telah menjadi inspirasi, telah bisa menggerakkan masyarakat ketika itu. Dulu Gus Dur itu sebelum jadi presiden, ketika menahkodai NU,
entah mengapa atmosfernya itu begitu luar biasa, sehingga ada rasa semangat di para kader NU, para santri, para kiai, itu luar biasa. Ketika Gus Dur menjadi presiden pun seperti itu, walaupun luar biasa Gus Dur itu penuh dengan konflik ketika itu, dalam tanda kutip, beliau itu selalu menjadi bahan bagi lawan politiknya, bahan bully dan macam-macamnya. Tapi entah mengapa di masyarakat itu luar biasa. Tidak mengurangi kecintaan terutama warga Nadiyin kepada Gus Dur ya. Betul. Justru mbah warga Nadiyin itu semakin cinta. Masyarakat umum pun makin bisa melihat arti kebenaran yang sejati di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang aneh, ketika itu Gus Dur tidak pernah membuat satu peraturan untuk menggerakkan hadroh atau seni rebana. Tapi entah mengapa, dimanapun santri itu semangat melakukan kegiatan rebana, pengajian pun hidup di mana-mana. Jadi itu menurut Anda salah satunya pengaruh juga dari Gus Dur? Sangat yakin saya itu bahwa itu dampak dari Gus Dur, dampak dari adanya Gus Dur gitu. Yeah. Bahkan saya tahu ketika itu saya kan seorang petani. Ketika zaman Gus Dur itu yang namanya pertanian pun walaupun peraturannya itu tidak sekompleks sekarang, itu entah mengapa hasil pertaniannya pun bagus. Harga beras pun luar biasa. Terhadap saya sendiri, sosok Gus Dur adalah sosok luar biasa. Itu sampai menginspirasi saya untuk belajar. Yang saya itu ketika itu seorang santri yang tidak suka sekolah umum gitu. Dengan adanya Gus Dur itu membuka pemikiran saya. Kenapa saya kemudian harus sekolah gitu, harus bukan hanya di pesantren gitu. Jadi Anda pun kemudian terinspirasi untuk menggali bahkan bukan hanya hasanah keilmuan di pesantren juga, tapi keilmuan di yang kaitannya sama ilmu-ilmu umum gitu ya. Betul. Selain dia di samping banyak hal tentang Gus Dur ya, dimensi dari Gus Dur, Anda mungkin malah lebih berkesan melihat Gus Dur dari kewalian beliau, dari karomah yang istilahnya yang ditampakkan oleh beliau sehingga istilahnya berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat NU gitu ya. Berbicara kualitas hidup ketika itu, kebaikan hidup itu merata kepada bukan hanya kepada masyarakat semua warga Indonesia gitu ya. Betul, betul. Baik Islam ataupun di luar Islam. Betul. Itu bagaimana kalau jenengan Kang Barok memandang sosok Gus Dur ini menurut panjenengan gimana? Ya benar seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Alwi ya. Kalau memandang berbicara tentang Gus Dur itu terlalu banyak dimensinya terlalu banyak. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya ini luar biasa. Menurut saya, walaupun sebenarnya ini ya mungkin bagi orang lain hal yang lumrah. Tapi kalau bagi saya ini hal yang luar biasa. Gitu. Yang pertama contohnya adalah Gus Dur itu kan orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas, orang yang mengetahui banyak sekali keilmuan dan tahu tentang persoalan-persoalan baik itu kemanusiaan, ekonomi maupun politik, atau dulu ketika hiruk pikuk tentang reformasi. Itu kan tahu ya, persoalan-persoalan bangsa itu tahu. Biasanya karakter orang yang cerdas dan dihadapkan dengan persoalan itu biasanya karakternya itu serius. Tapi Gus Dur ini karakternya humoris. Dihadapkan dengan persoalan yang begitu besar, tapi bisa tetap tertawa dan membuat orang lain tertawa. Betul. Ini poin yang bagi saya ini jarang orang seperti ini. Orang yang ya sekelas presiden lah, masalahnya seperti apa kan? Iya, tapi bisa tetap tertawa dan membuat orang lain tertawa. Relax gitu ya. Bahkan istilahnya
intinya ini udah bukan persoalan pribadi, segolongan, ini persoalan bangsa itu. Ini persoalan bangsa ini. itu. Nasib satu bangsa, tapi beliau masih bisa sangat rileks, membuat tertawa dengan sangat seakan-akan itu ya itu mungkin sesuai dengan julukan beliau yang sering dikatakan ya, apa istilahnya, gitu aja kok repot gitu, karena mungkin pun begitu saya. Jadi beliau menganggap ya ringan-ringan saja itu. Iya, jadi seolah-olah segala persoalan itu ada jalan keluarnya. Jalan Tenang keluar. saja, nggak perlu khawatir. Gitu. Seolah-olah seperti itu. Iya, gitu. iya. Seolah punya jurus-jurus tertentu yang bisa menyelesaikan persoalan. Nggak Iya. mungkin persoalan itu nggak ada jalan keluarnya. Mhm. Itu luar biasa sosok yang seperti itu. Kemudian yang kedua, selain dari sosok Gus Dur ya, yang ya ketua PBNU pada Iya. masanya, kemudian juga seorang intelektual, apa namanya, dalam banyak hal pada masanya itu juga menjadi seorang yang banyak mendobrak tentang pemikiran-pemikiran, khususnya dalam pemikiran-pemikiran Nahdliyin dan bangsa Indonesia. Indonesia. Sebagai contoh ya, dulu ketika mungkin umat Islam pada waktu reformasi masih sangat aneh dengan istilah toleransi, dengan istilah pluralisme. Ya. Gus Dur malah mengenalkan. Masih asing itu ya, kita Masih itu asing. sangat asing di Dengan telinga konsep kita. pluralisme. Ibaratnya orang Muslim masuk gereja aja seolah haram. Gitu. Orang Muslim mengucapkan selamat Natal masih haram. Ya. Tapi Gus Dur sebagai kiai, sebagai tokoh ulama, itu berani mengambil posisi yang itu riskan. Bagi orang NU sendiri itu masih riskan pada waktu itu. Iya. Saya pun pernah melihat video sendiri yang beliau kemudian dianggap dibaptis. Padahal iya, itu ada artinya itu kemudian video itu dipelintir dikasih judul Gus Dur dibaptis. Padahal waktu itu kan Gus Dur hadir atas undangan kemudian didoakan di sana. Iya. Artinya kemudian cuman karena waktu itu dalam posisi didoakan, kemudian orang mempelintir, kalau bahasa sekarang itu dipelintir videonya dikasih judul tertentu menjadi seakan-akan Gus Dur dibaptis. Artinya Gus Dur di sana itu berani mengambil resiko dibully oleh orang se-Indonesia, terutama yang tidak setuju dengan beliau. Bahkan betul. oleh orang Nahdliyin sendiri pun banyak yang tidak setuju dengan banyak banget yang banyak tidak sekali. setuju. Ya bahkan dulu itu ya kiai-kiai NU itu banyak sekali ya yang memang arah pemikiran Gus Dur ini belum paham. Iya. Tetapi karena ini Gus Dur, jadi ya udahlah saya yakin aja sama Gus Dur. Iya. Padahal nggak begitu ya nggak terlalu paham setuju. arahnya kemana. Iya, artinya secara hujah mungkin nggak tahu juga. Masih ya. ragu-ragu. Masih Tapi ragu. karena itu Gus Dur, jadi ya udah saya yakin sama Gus Dur aja. Itu ternyata banyak itu. Ya, artinya di situ salah satu luar biasanya Gus Dur yaitu beliau ketika ini nggak mau mundur. Ketika sudah yakin ya nggak mundur, maju maju terus. Pantang walaupun dihina dan sebagainya beliau tetap maju gitu ya. Iya, dan saya yakin itu karena memang Gus Dur tahu apa yang dilakukan dan bagi Gus Dur itu benar gitu bagi Gus Dur. Kemudian poin yang terakhir adalah sehebat-hebatnya Gus Dur jadi ketua PBNU, jadi aktivis, kemudian jadi penulis produktif, kemudian jadi presiden, jadi ketua partai, tapi sehebat-hebatnya Gus Dur dalam suatu acara di televisi pernah mengatakan bahwa ya saya itu santri. Jadi ada istilah ya saya itu santri. Istilah gitu. Beliau sangat tawadu ya bahasa ini. Iya, sangat tawadu. Dan Gus Dur kepada guru itu ya sangat menghormati. Karena dalam acara di televisi itu Gus Dur mengatakan bahwa apapun dawuh gurunya pasti dilakukan. Kalau gurunya nyuruh nyemplung sumur, pasti nyemplung sumur. Dilakukan itu. Gitu, pasti dilakukan. Gitu, nggak peduli mati atau hidup, nggak peduli. Artinya itu salah satu ciri khas santrinya itu sampai beliau itu masih cara berpikir santri nggak hilang itu. Ya, cara berpikir santri nggak hilang. Itu ya kalau kita melihat Gus Dur ini sudah luar biasa ya. Tapi tidak sampai menghilangkan akarnya gitu. Beliau tetap memposisikan kalau di antara kiai beliau hanya santri. Hanya seorang santri saja. Itu seakan-akan begitu. Baik, artinya kalau kita bicara Gus Dur ya seperti kita tadi katakan memang sangat luas dan nggak akan ada habisnya gitu ya. Tapi mari kita kembali ke awal yaitu tentang tema kita bahwa sebenarnya Gus Yahya ini ingin menghadirkan Gus Dur kembali. Di mana beliau menegaskan yang maksud ingin menghadirkan Gus Dur di tengah kita lagi adalah idealisme dan visinya.
Nah, sampean memandang ini bagaimana, Kang? Ya, kalau saya memandang tentang idealisme dan visi Gus Dur yang kemungkinan akan ingin diangkat oleh Gus Yahya, saya Ya, kira itu berkaitan dengan bagaimana pandangan Gus Dur terhadap realita politik dan keagamaan dan politik dan keagamaan. gerakan-gerakan yang lain sebagainya. Ya, Semisal contohnya, ketika berbicara tentang politik, ya seperti seperti yang kita tahu ya, Gus Dur lebih cenderung menggunakan politik, ya politik kebangsaan. kebangsaan. Artinya tidak beliau menjauhi politik praktis ya Iya, di awal-awal itu ya. walaupun Gus Dur itu membentuk partai politik Iya, yang itu partai politik praktis, tapi prinsip-prinsip yang digunakan itu adalah untuk kemaslahatan bangsa. iya, Jadi tidak hanya sekedar kita menang, kita punya jabatan, kita berkuasa, berkuasa ya sudah kita iya, punya segalanya. Tidak hanya itu, iya, tapi lebih pada ini bagaimana ini esensi dari perpolitikan, iya. bagaimana untuk bermanfaat bagi masyarakat secara menyeluruh tanpa memandang bulu. Betul, betul, betul. Artinya sesuai dengan Indonesia memang sangat beragam ya, etnis Iya, dan juga agamanya. Kemudian beliau tidak hanya memfokuskan satu kelompok beliau saja, iya, artinya gitu ya. harus Manfaatannya ini harus dirasakan semua harus elemen bangsa gitu ya, menyeluruh tanpa pandang bulu, tanpa memandang minoritas atau mayoritas. mayoritas, Betul, betul. semuanya harus tetap diayomi Iya, hak-haknya iya, gitu. Dan saya kira yang ingin dilakukan oleh Gus Yahya itu juga tidak terlepas dari poin itu. iya. Kang Huda, menurut panjenengan gimana memandang ini? Ya, kurang lebih sama, cuman eh, menurut saya apa yang akan dilakukan oleh Nahdlatul Baru, Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Yahya itu memang sudah tepat ya. Jadi kita perlu menghadirkan satu eh, pemikiran besar yang ada pada diri Gus Dur, Ya, di mana eh, Gus Dur itu telah memberikan satu gagasan yang berdampak luas bagi NU ketika itu. ya, Dan prinsip al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aslah ya, itu eh, itu digunakan. gunakan. Kang Barok mungkin kalau panjenengan sebenarnya kalau melihat realita sebenarnya gagasan-gagasan Gus Dur saat ini itu akan bisa berjalan berdampingan gitu atau malah berbenturan. Saya kira itu tergantung dari bagaimana apa namanya pengembangan opini yang berjalan ya saya kira. Oh gitu, iya. Karena ya seperti yang kita tahu kalau terkait dengan politik kebangsaan dan idealisme suatu konsep, saya kira semua akademisi maupun semua masyarakat itu menginginkan itu. Iya, Saya kira tinggal tergantung bagaimana ke depannya ini terus diideologisasikan ataupun terus ditransfer kepada generasi-generasi NU dan generasi muda NU juga untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip dari kehidupan yang ada, baik itu kehidupan politik, kehidupan sosial maupun kehidupan apa namanya bermuamalah dan lain sebagainya. artinya bagaimana sikap ideologi dan visi Gus Dur ini kemudian bisa eh, diaplikasikan kepada semua elemen ya, baik Iya, yang istilahnya sudah sepuh golongan tua ataupun terutama golongan muda-muda yang iya, masih istilahnya mungkin pada waktu Gus Dur hidup anak-anak muda itu belum ada atau iya. sudah ada tapi kecil sehingga nggak paham itu Gus Dur gimana, pemikirannya gimana, visinya bagaimana. Kalau Anda mandangnya gimana? Kira-kira bagaimana sih respon anak muda kira-kira kalau seandainya pemikiran dan visi-visi Gus Dur ini kemudian dihadirkan kembali? Itu sangat baik, sangat bagus dan sangat strategis. Kematian daripada wafatnya Gus Dur itu Ya, tidak menjadi penghalang eh, jadi penghalang idealisme Gus Dur itu eh, tidak berhenti, ya, tetapi itu akan terus dipegang oleh generasi muda eh,
Nahdiyin di dalam, terutama Gus Durian saya kira ya. oh iya tentu saja, punya istilahnya, punya anak yang bukan biologis tapi anak yang secara ideologis. Dan saya kira secara mayoritas yang namanya Nahdiyin sekarang adalah anak ideologis daripada Gus Dur. Iya, iya. Luar biasanya Gus Dur dan luar biasanya santri itu sama-sama memiliki tradisi literasi yang kuat. Pasti akan dilihat cara pandang masaih, cara pandang orang terdahulu itu bagaimana untuk menyikapi realitas kekinian. Ya. Itu pasti akan dipergunakan juga. Iya. Karena kalau kita lihat ya, bahkan ketika Gus Dur hidup, ketika mengungkapkan atau menyatakan beberapa pendapat ataupun beberapa gagasan, ternyata pada waktu itu pun tidak semua orang bisa mencerna. Bahkan banyak yang tidak bisa mencerna. Dan baru kemudian terbukti omongan beliau ternyata sesuai. Itu setelah bertahun-tahun lamanya. Mungkin bagi orang Nahdiyin itu langsung percaya walaupun belum terbukti. Kemudian sedangkan orang-orang yang selain Nahdiyin itu harus bertahun-tahun untuk paham, oh ini maksudnya. Oh ini ternyata selama ini Gus Dur itu sampai nyuruh-nyuruh para banser itu untuk jaga gereja, ini ternyata manfaatnya. Ternyata seakan-akan ada visi yang beliau lihat dari zaman dulu dan ini akan terjadi begini-begini jika tidak dilakukan ini. Sehingga beliau mengantisipasi yang tindakan beliau waktu itu sangat tidak umum itu. Nyuruh banser bukannya jaga ulama, ini jaga gereja. Salah satunya mungkin itu ya. Padahal beliau punya visi yang besar yaitu bagaimana kerukunan ini bisa terjaga, bagaimana umat lain itu bisa menjalankan keimanannya dengan rasa aman. Dan ketika aparat dalam tanda kutip kekurangan daya, kekurangan tangan untuk mengamankan itu, banser hadir. Dan yang memiliki gagasan adalah Gus Dur. Walaupun tentu tantangan itu dicemooh oleh semua orang. Bagaimana Anda melihat kalau misalnya untuk saat ini anak muda itu lebih mudah kira-kira menerima itu ataupun bagaimana menurut Anda? Kalau saya kira melihat dengan perkembangan sekarang ya, khususnya generasi muda NU itu lebih cenderung mudah menerima gagasan dari Gus Dur. Ya, karena memang generasi muda yang sekarang itu sudah tidak anti lagi terhadap wacana-wacana yang itu baik itu kiri maupun kanan. Iya, artinya gitu. Lebih open minded beliau orang-orang sama sekarang ya. Gitu. Seperti itu. Ya. Mau menambahkan? Ya. Dalam tradisi hubungan antara guru dan murid di dalam santri. Itu mengedepankan prinsip-prinsip kita harus percaya dulu kepada guru. Artinya menggunakan akhlak dulu. Makanya doktrin seperti itu akan sangat membantu terhadap kaum Nahdiyin untuk mencerna pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Yang mungkin salah satunya adalah seperti yang wajib diapalkan oleh para santri, yaitu Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu ma ya'taqidu lahu yantafi, begitu. Ya, memang benar sekali apa yang Kang Huda katakan. Memang salah satu kemudahan dari kita sekarang adalah kita sudah beberapa kali melihat bahwa gagasan-gagasan itu terbukti. Gagasan-gagasan Gus Dur itu terbukti di zaman sekarang. Sehingga kemudian saya kira seperti kata Kang Barok, itu akan lebih mudah bagi anak-anak muda kemudian menerima gagasan-gagasan beliau, visi-visi beliau yang sebenarnya beliau sudah katakan, sudah ungkapkan jauh-jauh hari. Ya. Saya kira itu. Ada lagi tambahan Kang Huda, Kang Barok? Saya kira itu saja. Dan pemirsa, saya kira itu diskusi kami tentang bagaimana idealisme dan gagasan Gus Dur yang kemudian akan dimunculkan dan dihadirkan kembali oleh Gus Yahya Khalil Stakuf pada kepemimpinan beliau dari 2001 sampai 2021 sampai 2026. Dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan bisa kita dukung dan bisa berjalan dengan baik sehingga berdampak pada masyarakat Nahdiyin pada khususnya dan kemudian pada bangsa Indonesia pada umumnya. Saya kira itu saja. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.